Halo semuanya, perkenalkan nama saya Noviana Yulita Enok dengan NIM 10120051. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses akuntansi di bagian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai formulir, catatan, dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dapat dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah untuk memproses data keuangan, data akuntansi, serta menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh manajer atau pihak lain yang berkepentingan untuk membuat keputusan bisnis. Sistem ini juga mencangkup data yang berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, informasi pelanggan, informasi karyawan, dan informasi pajak dari perusahaan. Data spesifik lain seperti penjualan dan laporan analisis, permintaan pembelian, faktur, inventaris, daftar gaji, dan neraca saldo harus masuk ke dalam sistem ini. Nah, sistem informasi akuntansi yang baik harus memiliki kriteria. Kriteria yang pertama yaitu keamanan. Kriteria keamanan ini adalah akses ke sistem dan datanya dikontrol dan dibatasi hanya untuk yang berwenang. Yang kedua yaitu kerahasiaan. Kerahasiaan ini yaitu untuk melindungi informasi sensitif dari pengungkapan yang tidak sah. Yang ketiga yaitu privasi. Privasi ini yaitu untuk pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan informasi pribadi tentang pelanggan dilakukan dengan cara yang tepat. Selanjutnya yaitu integritas pemrosesan. Integritas pemrosesan adalah untuk memproses data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu dilakukan dengan otorisasi yang tepat. Yang terakhir yaitu ketersediaan. Ketersediaan ini yaitu sistem tersedia untuk memenuhi kewajiban operasional dan kontrak. Meskipun informasi yang terkandung dalam sistem bervariasi antara industri dan ukuran bisnis, CIA mencangkup data yang berkaitan dengan yang pertama yaitu pendapatan, yang kedua pengeluaran, yang ketiga data pelanggan, yang keempat data karyawan, yang kelima informasi pajak, dan selanjutnya yaitu komponen sistem informasi akuntansi. Yang A yaitu orang-orang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi. Yang B, prosedur-prosedur baik manual maupun otomatis yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi. Yang C, data tentang proses-proses bisnis organisasi. Yang D, software yang dipakai untuk memproses dan memproses data organisasi. Yang E, infrastruktur teknologi informasi seperti komputer, peralatan untuk komunikasi jaringan, dan peralatan pendukung lainnya. Setiap komponen dari sistem informasi akuntansi di atas merupakan sebuah kesinambungan. Setiap komponen membantu komponen lain sehingga menjadi sistem informasi akuntansi yang berjalan lancar. Selanjutnya yaitu dasar-dasar dan transaksi bisnis dalam CIA adalah sebagai berikut. Untuk memahami bagaimana cara kerja, pengertian, dan apa manfaat sistem informasi akuntansi, Anda atau saya harus mengerti terlebih dahulu terhadap dasar akuntansi, transaksi bisnis, dan proses atau siklus bisnis. Anda harus paham bagaimana transaksi bisnis dan proses bisnis
terintegrasi sehingga menghasilkan laporan keuangan. Transaksi bisnis terbagi dalam berbagai tipe proses atau siklus bisnis, yaitu yang pertama kontrol pendapatan, yang kedua kontrol pengeluaran, yang ketiga kontrol konversi, yang keempat kontrol administratif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi informasi menyediakan dua tipe dasar pencatatan akuntansi, yaitu yang pertama jurnal dan yang kedua yaitu buku besar pembantu. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan jurnal. Di sini juga jurnal ini mempunyai dua tipe. Yang pertama yaitu jurnal umum dan jurnal khusus perusahaan dagang. Semua entry jurnal dapat dicatat di jurnal umum yang mengharuskan setiap debit dan kredit dimasukkan secara manual. Sedangkan jurnal khusus digunakan untuk mencatat jenis transaksi serupa. Sistem informasi akuntansi biasanya memiliki 4 jurnal khusus. Yang pertama yaitu jurnal penjualan untuk mencatat penjualan debit. Yang kedua yaitu jurnal penerima kas untuk mencatat semua transaksi yang memiliki debit menjadi kas. Yang ketiganya itu jurnal pembelian untuk mencatat semua pembelian yang dilakukan secara kredit, atau dengan kata lain kredit ke hutang dagang. Dan yang keempatnya itu jurnal pengeluaran kas untuk mencatat semua transaksi pengkreditan kas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang buku besar pembantu atau subsidiary ledger. Fitur umum kedua dari sistem informasi akuntansi adalah penggunaan buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini adalah daftar semua transaksi yang membentuk akun buku besar umum. Dua dari buku besar pembantu yang paling umum adalah buku besar piutang dagang, di mana transaksi dengan setiap pelanggan individu dicatat. Yang kedua yaitu buku besar hutang dagang, di mana transaksi dengan vendor individu dicatat. Jurnal dan buku besar membantu ini adalah komponen untuk banyak laporan lainnya. Contohnya, yang pertama yaitu laporan piutang, keduanya itu penyusunan aset tetap, yang ketiganya itu neraca saldo, yang keempat buku besar, dan yang kelima inventaris stok barang. Adapun contoh sistem informasi akuntansi. Salah satu contoh aplikasi sistem informasi berbasis cloud di Indonesia adalah Mekari Jurnal. Sistem informasi akuntansi online Mekari Jurnal dapat membantu pembukuan dan operasional bisnis perusahaan menjadi lebih mudah dan efisien. Jurnal dilengkapi berbagai fitur yang terintegrasi seperti membuat laporan keuangan, membuat invoice secara otomatis, monitor arus kas, program inventaris barang sampai mengelola inventaris produk. Kualitas keamanan pun terjamin dan memiliki standar yang diakui. Anda bisa mencoba sistem ini atau aplikasi akuntansi jurnal secara gratis selama 14 hari dan menggunakan fitur-fitur yang ada. Jadi sekian pembahasan dari saya tentang sistem informasi akuntansi. Jika ada kata yang salah, saya minta maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.